Oke, selanjutnya adalah bagian apa? Ya, bagian C, memanipulasi tampilan clip art. Ini kita akan mengarahkan atau mengubah posisi gambar sesuai dengan yang kita inginkan pada teks yang kita ketik. Oke. Nah, untuk hari ini Miss akan mengajarkan dua cara untuk memanipulasi tampilan clip art. Oke, disimak baik-baik ya videonya. Oke, untuk cara pertama, oke, nah selesai kita mengetikkan teks yang kita inginkan, kita tinggal menambahkan gambarnya. Oke, gambarnya insert. Oke, kemudian pilih clip art, kita klik satu kali, dan bagian pencariannya ini Miss mau ketikkan komputer. Oke, kemudian go. Setelah itu Miss mau ambil gambar yang kalau begitu Miss pilih gambar yang mana ya? Oke, Miss pilih gambar yang ini saja. Oke, nah murid-murid Miss bisa lihat gambar yang tadi kita klik dari clip art berada di posisi bawah, benar bukan? Nah, Miss mau menggesernya ke atas. Oke, maka saat kita menggeser posisinya akan terlihat lebih sulit. Nah, ini seperti yang kalian lihat, Miss sudah klik tahan untuk menarik ke posisi atas, itu agak sulit. Jadi cara mempermudahnya bagaimana Miss? Oke, saat kita mengklik sekali gambar yang kita ingin pindahkan, pilih bagian wrap text. Nah, bagian wrap text ini adalah untuk mengubah posisi yang kita inginkan. Oke, line with text saya. Oke, kita klik sekali. Oke, kemudian geser ke sini. Oke, nah sudah berada di atas. Ini merupakan bagian dari inline with text. Oke, merupakan gambar yang bersatu dengan teks. Oke, ini adalah inline with text. Kemudian kita lanjut lagi. Miss, saya mau pindahkan posisi gambarnya ke posisi yang lain. Bagaimana Miss? Kita pilih square ya. Nah, untuk square yaitu gambar terpisah dengan teks dibatasi oleh kotak. Nah, seperti yang murid-murid Miss lihat, ini seperti bentuk kotak kan. Nah, teksnya terpisah dari gambar, beda seperti yang tadi. Oke, nah selanjutnya kita lanjut lagi menggunakan wrap text height ya. Kita klik height. Oke, kita klik satu kali. Nah, gambarnya Miss posisinya sama kok, tidak berubah, beda. Kita tarik gambarnya ke tengah. Oke, nah nampak perbedaannya kan? Kalau height itu gambar dapat merapat dengan teks, jadi dia gambarnya dapat bersatu dengan teksnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi mengganti wrap textnya menggunakan behind text. Oke, pilih yang ini. Nah, perbedaannya sudah terlihat jelas ya. Kita geser sesuai yang kita inginkan, mau di kanan, mau di kiri, mau di atas ataupun di bawah, bebas. Oke, terserah kita, karena tidak akan mengubah ukuran teksnya sama sekali. Oke, nah selanjutnya kita ubah lagi menjadi in front of text. Nah, in front of text itu bedanya apa Miss? Gambarnya terlihat, teksnya tertimpa dari gambar. Nah, sama seperti yang kalian lihat, teksnya tidak terlihat jelas kan, karena gambarnya menghalangi teks yang ada di belakangnya. Oke, nah di sini Miss akan melanjutkan cara kedua, masih menggunakan menu format pixelnya. Oke, tapi menggunakan mouse ya. Diperhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Nah, di sini Miss akan lebih fokus ke bagian bring to front dan send to back. Oke, nah di depan layar kalian sudah terlihat 3 gambar, dimana masing-masing gambar sudah Miss buat tanda A, B, dan C. Oke, nah di sini Miss akan menggunakan 2 gambar dulu. Miss menggunakan gambar A dengan gambar B. Oke, kemudian Miss akan menggunakan bring to front. Oke, bring to front bagaimana Miss?
to front seperti ini. Oke, kita klik sekali gambarnya sampai muncul seperti garis titik seperti ini. Oke, kemudian klik kanan, pilih bring to front. Oke, sudah terlihat perbedaannya kan, dimana bring to front ini digunakan untuk menempatkan gambar B di depan gambar A. Nah, terlihat jelas ya. Kemudian Miss mau mengubah posisinya lagi menggunakan send to back. Oke, posisi ini untuk menempatkan gambar bagian B di belakang gambar A. Oke, kita klik gambarnya sekali, kemudian klik kanan, pilih send to back. Nah, kembali semula kan, gambar pertama, gambar A terlihat lebih dulu daripada gambar B. Oke, nah kemudian Miss lanjut lagi mau menggunakan gambar C, kita gabung. Nah, posisinya seperti ini. Di sini Miss akan menggunakan bring forward, dimana bring forward ini untuk menempatkan gambar B. Oke, gambar B berada di depan gambar A, berarti di depannya ya, di depan gambar A, tetapi di belakang gambar C. Bagaimana caranya? Berarti ibaratnya dia harus sejajarkan. Oke, atau sesuaikan. Pertama kita buat bagian A. Oke, kemudian kita klik bring forward. Oke, kemudian ini lanjut lagi untuk gambar C menggunakan bring forward. Nah, lihat kan perbedaan posisinya A, B, C. Oke, ini menggunakan bring forward. Oke, selanjutnya Miss akan menggunakan send backward. Oke, send backward itu kita mengembalikan posisinya. Berarti Miss mau mengubah posisi yang ini, ya A saja. Oke. Oke, menggunakan bring in front of text. Ini teksnya Miss ketik, kemudian Miss mau memasukkan gambar A. Oke. Nah, dari posisi seperti ini bisa tidak murid-murid Miss melihat teks yang Miss ketik? Tidak ya. Kenapa? Gambarnya menimpa tulisan yang ada di belakangnya. Posisi bring in front of text. Oke. Dimana untuk menempatkan gambar berada di depan teks. Ini posisinya ya, bring in front of text. Kemudian Miss mau menggunakan send behind text. Oke, dimana untuk menempatkan gambar berada di belakang teks. Oke, caranya bagaimana Miss? Kita klik gambarnya satu kali, klik kanan, kemudian send behind text. Oke, maka teks yang kita ketik dapat terlihat. Oke, sedangkan gambarnya berada di belakang teks. Ini merupakan send behind text. Oke, harap sampai di sini mengerti ya murid-murid Miss. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai bagian D, insert shapes. Oke, diperhatikan baik-baik ya video pembelajarannya. Oke, nah murid-murid Miss selanjutnya Miss akan menunjukkan bagian-bagian dari bagian D, insert shapes. Oke, nah bagian insert shapes-nya ini kita lihat di bagian insert, kemudian shapes. Oke, nah diperhatikan baik-baik ya yang Miss tunjuk. Yang pertama adalah lines. Oke, ini adalah lines untuk garis. Oke, ini adalah lines ya. Kemudian ada basic shapes. Oke, ini basic shapes. Kemudian ada block arrows. Oke, block arrows. Kemudian ada flowchart. Oke, kemudian ada stars and banners. Kemudian yang terakhir adalah colors. Oke, nah bagian-bagian bentuk shapes ini digunakan untuk membuat gambar yang kita inginkan. Oke, baik itu contoh ya, Miss ambil rectangles ya. Miss buat dulu, kemudian Miss ubah jadi warnanya, kemudian insert.
bagian shapes lagi, pilih. Oke. Bisa kita perpanjang, bisa kita persempit ya, sesuai dengan yang kita inginkan untuk membentuk awan. Jadi murid-murid Miss dapat mencobanya menyusun atau menggabungkan gambar-gambar shapes untuk membuat sebuah gambar yang indah. Oke. Biasa kita membuat gambar ini biasa menggunakan program Paint, tapi di Word juga kita bisa menggunakan shapes. Oke. Selamat mencoba ya murid-murid Miss. Oke. Nah, baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke. Jaga kesehatan, ingat rajin belajar di rumah ya. Oke. Bye bye.